Banyak orang Kristen justru datang kepada Yesus hanya untuk mau menyelesaikan masalah. Ya. Mereka berpikir bahwa ketika kita takut kepada Tuhan, hidup di dalam Yesus, maka semua masalah kita selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan dengan pasti dan dengan jelas bahwa pengikutan kita kepada Kristus bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah. Tetapi saya mau pastikan bahwa hidup kita ketika hidup di dalam Kristus, maka kita sedang berhadapan dengan masalah. Kita sedang masuk dalam masalah. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata di sana bahwa ketika engkau mengalami letih lesu, mengalami kelelahan, mengalami capek, mengalami pergumulan, yuk mari datang kepada aku. Yesus memberikan pesan bahwa ketika saudara Bapak Ibu mengalami banyak situasi, mengalami banyak persoalan, yuk mari datang kepada aku. Dan itu lumrah, saudara. Orang mengalami banyak masalah lalu datang kepada Yesus, itu lumrah. Tuntutannya seperti itu. Tidak ada solusi lain selain Yesus yang menjadi solusi satu-satunya yang tepat, saudara. Kalau kita punya banyak perkara, banyak masalah, kita bercerita dengan orang lain, kita tidak menemukan jawaban yang benar-benar sesuai dengan hati kita. Bahkan kita sering sekali kecewa. Kita punya masalah, kita cerita dengan teman kita, kita merasa bahwa ketika kita bercerita ada sesuatu yang kita dapat. Tetapi pada prinsipnya kita masih merasa kurang, saudara. Kita belum mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Dan jawaban yang sesungguhnya adalah hanya ada di dalam Yesus. Nah, kita orang Kristen datang kepada Yesus, lalu sampaikan, Tuhan ini keluhanku. Tuhan ini keluhanku. Di sana Tuhan akan turut membantu, memberikan solusi kepada setiap orang yang datang kepada Yesus. Tetapi ada masanya, ada kalanya, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Sepertinya Tuhan tidak memberikan solusi. Ada kalanya ketika kita datang kepada Yesus, justru masalah kita tidak terselesaikan. Ada masanya seperti itu, saudara. Jangan berpikir bahwa apa yang saudara sedang alami dan datang kepada Yesus, terus kemudian masalah itu selesai begitu saja. Tidak. Ada kalanya kita punya masalah, justru masalah semakin membesar. Justru masalah semakin membengkak, saudara. Tidak ada solusi. Ini ada masanya seperti itu. Dan kalau kita berpikir secara dewasa, ini ada tuntutan yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita evaluasi dan kita koreksi kembali. Bagaimana kita bisa melewati masalah tersebut. Ya. Orang yang benar-benar dewasa di dalam kekristenan, orang yang memiliki perjalanan rohani yang cukup militan, saudara, yang sudah mengalami pendewasaan, kalau ada masalah, mereka bukan justru panggil Yesus lalu kemudian selesaikan masalahnya dengan secepat mungkin, tidak. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang sudah mengalami pendewasaan, ketika punya masalah, mereka tetap panggil Yesus. Tetapi tidak memaksa bahwa ini masalah harus terselesaikan dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan ini masalah harus selesai. Tidak, saudara. Kita harus memiliki sikap yang dewasa. Ada kalanya, saudara, kita datang kepada Yesus tetapi masalah tidak terselesaikan. Ada masanya ketika kita punya masalah lalu datang kepada Yesus, justru masalah kita tidak selesai. Ada masanya seperti itu, saudara. Ini justru membuat kita harus semakin tekun. Jangan berpikir bahwa datang kepada Yesus kemudian semua masalahmu selesai. Tidak, saudara. Tetapi engkau sedang diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar. Di sana Allah mengizinkan saudara untuk mengalami itu. Bagaimana saudara menyikapinya dengan iman, menyikapinya dengan ketaatan. Jangan saudara pernah berpikir negatif kepada Tuhan Yesus. Saudara berpikir bahwa sudah terlalu sering bertekun di dalam doa, sudah terlalu sering bergumul di dalam doa, tetapi justru masalah tidak selesai. Tidak, saudara.
Ini pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang perlu digeser, pemahaman yang perlu dikoreksi, saudara. Ada masanya kita punya masalah tetapi tidak langsung selesai seperti apa yang kita harapkan. Dan di sana ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Tentunya kita memahami bahwa sesuatu yang Tuhan siapkan adalah sesuatu yang terbaik buat kita, saudara. Seperti halnya kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika itu, saudara, Raja memberikan perintah, Nebukadnezar memberikan perintah kepada kaumnya, kepada bangsa itu, dan memberikan satu titah, memberikan satu perintah bahwa setiap orang harus menyembah patung yang didirikan oleh raja. Setiap orang. Tidak ada pengecualian bagi siapapun, saudara. Tetapi setiap orang harus mengikuti perintah raja. Mereka harus sembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah mampu menolong mereka dalam masalah. Tetapi juga mereka punya statement, sekalipun Tuhan Allah kami tidak menolong kami, kami tetap percaya dan tidak mau sembah patung, saudara. Ini keputusan yang luar biasa. Ini satu keputusan yang benar-benar menerobos kewajaran, saudara. Menerobos ketidakmasukakalan. Mereka berkata, kalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak menolong, tetapi keyakinan kami, iman kami, keputusan kami tetap sembah Allah. Ini luar biasa, saudara. Kita sering sekali berkata bahwa ketika Tuhan tidak tolong, kita berkata bahwa Tuhan menimbulkan kekecewaan. Bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, saudara. Ini sering sekali menjadi kesimpulan kita. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego justru memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka berkata Tuhan Allah pasti tolong. Tetapi ketika pun tidak menolong, tetapi kalaupun tidak menolong, mereka tetap percaya kepada Allah. Ini luar biasa, saudara. Ini iman yang perlu diteladani. Mereka punya sikap bahwa mereka punya pemahaman bahwa dalam semua situasi Tuhan pasti tolong. Sekalipun ada masanya sepertinya Tuhan tidak tolong, tetapi pada prinsipnya Tuhan pasti menolong. Gak usah ragu, saudara. Jangan berpikir bahwa Allah tidak memberikan pertolongan. Hal apapun yang saudara alami, hal apapun saudara pikirkan yang mungkin tidak sesuai dengan harapanmu, percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang terbaik. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa untuk saudara boleh nikmati. Yang menjadi tugas kita haruslah serupa seperti Yesus. Apa yang Yesus alami, apa yang Yesus perintahkan, kerjakan, saudara. Kalaupun hari ini saudara sedang diludahi, saudara sedang difitnah, saudara sedang dikata-katai, saudara sedang dipojokkan, tidak penting, saudara. Yang terpenting bagaimana kau hidup dalam perkenanan Allah. Amin. Ini yang menjadi fokus kita, saudara. Kita harus bercermin kepada firman. Apa yang sedang kita kerjakan harus sesuai dengan firman. Tidak harus sesuai dengan kata-kata orang. Tidak harus sesuai dengan pemahaman orang. Tapi kita berjalan sesuai dengan relnya Allah. Orang berpikir bahwa kita gila, nggak masalah. Orang berpikir kita nggak waras, nggak masalah. Tetapi bagaimana kita mencari pemikiran Allah, bagaimana kita menghormati perasaan Allah, yang dimana Allah menginginkan untuk kita berkenan di hadapan Allah. Ini yang sedang dan harus kita pikirkan, saudara. Tidak terlalu capek memikirkan saudara. Tidak terlalu capek memikirkan perasaan teman-teman, perasaan sanak saudara, bahkan perasaan istri, perasaan suami. Tidak terlalu penting. Yang sangat vital, yang sangat terpenting adalah bagaimana saudara menjaga perasaan Allah terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Sebab menjadi pengikut Kristus tidak sekedar sebagai pengikut, tetapi harus serupa seperti Yesus. Yesus diludahi, saudara. Yesus difitnah. Yesus ditempeleng.
Yesus dikatakan gila dan tidak waras, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita yang serupa seperti Yesus? Semestinya juga harus serupa seperti Yesus. Kita harus siap ditempeleng, saudara. Siap diludahi, siap difitnah, siap dikata-katai. Apa hal-hal yang kita alami, kita tidak harus menuntut, itu harus menghormati kita. Kita harus banyak belajar seperti apa teladan Yesus, saudara. Kalau ada orang yang saat ini kita bantu, kita tolong, dan kemudian di beberapa waktu ke depan kita punya masalah dan mereka tidak tolong, nggak masalah. Nggak masalah, saudara. Tersenyum dan sampaikan bahwa Yesus sedang mempersiapkan kita untuk ngalamin ini. Untuk itu, saudara, apapun yang sedang kau pikirkan hari ini, terus belajar untuk mencari perkenanan Allah. Kita tidak terlalu penting bagaimana orang menilai kita. Tetapi yang sangat terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan nilai terbaik di hadapan Allah. Itu yang menjadi fokus kita.